Tahukah Anda bahwa di balik kejayaan Majapahit yang begitu agung, ternyata ada sosok penasehat misterius dari bangsa gaib? Ia dikenal dengan nama Sabdo Palon Naya Genggong, makhluk gaib yang setia mendampingi Raja Brawijaya. Kisah ini bukan hanya legenda, tapi juga pesan mendalam tentang persahabatan, pengabdian, dan takdir peradaban. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah penuh misteri ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah, religi, dan legenda Nusantara yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Di abad ke-14 hingga 15, nama Majapahit bergema hingga ke mancanegara. Negeri ini disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan pengaruhnya sampai ke semenanjung Malaya, Filipina, hingga sebagian Indochina. Di balik kebesaran itu, rakyat hidup makmur, perdagangan ramai, dan armada lautnya ditakuti. Namun, kejayaan sebesar itu tidak mungkin hanya ditopang oleh kekuatan militer atau politik semata. Ada rahasia besar yang jarang diketahui orang. Rahasia itu terletak pada sosok misterius yang setia mendampingi Raja Brawijaya, sang penguasa terakhir Majapahit. Sosok itu adalah Sabdo Palon dan Naya Genggong, dua penasehat gaib yang bukan berasal dari dunia manusia biasa. Mereka tidak pernah terlihat oleh mata rakyat jelata, namun kehadirannya begitu nyata dirasakan oleh sang raja. Sabdo Palon digambarkan sebagai sosok bijaksana dengan wajah teduh, berpakaian putih sederhana, dan mata yang seolah bisa menembus isi hati manusia. Ia bukan sekadar penasehat, melainkan pembimbing spiritual. Ucapannya penuh wibawa, dan setiap kata yang keluar darinya seakan membawa getaran kebenaran. Sedangkan Naya Genggong adalah sahabat sekaligus penjaga. Ia lebih keras, tegas, dan berwibawa. Jika Sabdo Palon adalah api kebijaksanaan, maka Naya Genggong adalah angin keberanian. Keduanya bagai dua sisi mata uang, menjaga keseimbangan dalam keputusan Raja Brawijaya. Majapahit berjaya bukan hanya karena kecerdikan strategi perang atau kuatnya armada laut, tapi juga karena ada doa-doa gaib yang menguatkan, ada laku tapa yang menjaga keseimbangan, dan ada bisikan spiritual yang menuntun jalan kerajaan. Semua itu berkat kehadiran Sabdo Palon dan Naya Genggong yang setia mendampingi sang raja. Dalam setiap rapat kerajaan, ketika para patih dan adipati menyampaikan saran, Brawijaya kerap memejamkan mata sejenak. Di sanalah ia mendengarkan bisikan gaib dari penasehat gaibnya, sebelum mengambil keputusan besar. Banyak yang tidak tahu, bahwa di balik kebijakan-kebijakan hebat Majapahit, terselip wejangan dari dunia tak kasat mata. Kehadiran dua penasehat gaib ini bukanlah kebetulan. Mereka dipercaya sebagai titisan leluhur yang diutus untuk menjaga keseimbangan Nusantara. Sabdo Palon menjaga jalan spiritual, sementara Naya Genggong menjaga jalan kekuatan. Keduanya menjadi alasan mengapa Majapahit bisa berdiri tegak sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Jawa. Bab pertama ini adalah pembuka, mengantarkan kita kepada misteri lebih dalam, bagaimana Brawijaya pertama kali bertemu dengan mereka, dan bagaimana takdir Majapahit akhirnya bergantung pada ujangan gaib yang tak pernah didengar rakyat biasa. Malam itu, langit di atas Gunung Lawu begitu pekat. Angin berhembus dingin, dedaunan berdesir, dan kabut turun perlahan menutupi lereng. Raja Brawijaya, seorang penguasa besar yang disegani, memilih meninggalkan keramaian istana untuk menyepi. Di dalam hatinya, ia merasa gelisah. Kejayaan Majapahit memang besar, namun di balik kejayaan itu, Brawijaya sadar bahwa kekuasaan tanpa bimbingan bisa menjadi beban yang menyesakkan dada. Ia bertapa, duduk bersila di sebuah batu besar di tengah hening malam, hanya ditemani cahaya bulan yang pucat. Berjam-jam ia berdiam, memusatkan hati, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya, keheningan itu pecah oleh sebuah suara. Suara itu dalam, berat, namun menenangkan. Bukan berasal dari manusia,
bukan pula dari hewan. Wahai Brawijaya, janganlah engkau merasa sendirian. Aku ada di sini untuk menuntun jalanmu. Brawijaya membuka mata, namun yang tampak hanya kabut putih tebal. Dari balik kabut itulah, perlahan muncul sosok berjubah putih, dengan wajah penuh keteduhan. Dialah Sabdo Palon. Brawijaya tertegun. Sosok itu memancarkan kewibawaan yang tak terlukiskan. Seakan setiap pandangannya menembus isi hati. Sebelum raja sempat berbicara, sosok itu kembali bersuara. Aku adalah Sabdo Palon, penjaga tanah Jawa dari alam gaib. Aku diutus untuk mendampingi perjalananmu, menjaga agar kekuasaan Majapahit tak hanya tegak di bumi, tapi juga seimbang dengan langit. Tak lama kemudian, dari arah yang berlawanan, muncul sosok lain, bertubuh gagah, bersorban hitam, dengan wajah garang namun berwibawa. Dialah Naya Genggong, saudara sekaligus pendamping setia Sabdo Palon. Aku Naya Genggong. Tugasku menjaga kekuatanmu dari segala ancaman, baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Bersama Sabdo Palon, kami akan berjalan di sisimu. Raja Brawijaya merundukkan kepala, hatinya bergetar hebat. Ia sadar bahwa malam itu bukanlah malam biasa. Ia bukan sekadar bertapa, tetapi dipilih untuk menerima bimbingan dari penasehat gaib. Sejak saat itu, Sabdo Palon dan Naya Genggong selalu hadir di setiap perjalanan hidupnya. Dalam sunyi ia mendengar wejangan, dalam gelisah ia mendapat ketenangan, dalam ragu ia memperoleh petunjuk. Pertemuan di Gunung Lawu itu menjadi titik awal dari misteri besar. Sebuah persahabatan antara seorang raja manusia dengan dua penasehat gaib, yang kelak akan menentukan arah sejarah Majapahit. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama Raja Brawijaya dengan Sabdo Palon dan Naya Genggong di Gunung Lawu. Sejak saat itu, kehidupan sang raja tak pernah sama lagi. Ia bukan hanya seorang penguasa duniawi, tetapi juga seorang murid spiritual yang setiap langkahnya dibimbing oleh suara gaib. Sabdo Palon mengajarkan bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan bukanlah pada jumlah prajurit atau besarnya armada perang, melainkan pada keseimbangan antara lahir dan batin. Ia berkata, "Wahai Brawijaya, engkau boleh memiliki ribuan pasukan dan kekayaan berlimpah. Namun tanpa kebeningan hati, semua itu akan menjadi beban yang menghancurkanmu. Ingatlah, kerajaan besar berdiri karena restu langit, dan runtuh bila manusia melupakan asalnya." Dari wejangan itu, Brawijaya mulai memahami rahasia kekuatan Majapahit. Ia tak hanya mendengar laporan patih dan adipati, tetapi juga mendengarkan bisikan gaib dari penasehatnya. Saat ia duduk di balairung istana, dengan para pejabat membicarakan strategi, seringkali Brawijaya memejamkan mata sejenak. Seakan sedang berkonsultasi dengan suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Naya Genggong, yang berwibawa dan tegas, memberi peringatan tentang bahaya yang mengintai. Ia mengajarkan agar Brawijaya tidak hanya menjaga negeri dari serangan musuh nyata, tetapi juga dari musuh yang tak kasat mata, nafsu serakah, iri hati, dan pengkhianatan dari dalam. Jangan takut pada panah dan pedang, kata Naya Genggong, tetapi waspadalah pada hati manusia yang berbalik arah. Di sanalah kehancuran sering berawal. Wejangan ini membuat Majapahit kokoh. Pasukan dipimpin dengan strategi yang matang, tetapi juga dengan doa-doa malam yang menenangkan. Lautan Nusantara dikuasai bukan hanya oleh kapal perang, melainkan juga oleh restu gaib yang menjaga pelayaran. Pedagang asing dari India, Tiongkok, hingga Arab kagum melihat betapa tertib dan makmurnya negeri Majapahit. Rakyat hidup dalam kesejahteraan, hasil bumi melimpah, dan pasar-pasar penuh dengan rempah yang menjadi rebutan dunia. Semua ini terjadi karena Majapahit bukan hanya berdiri di atas kekuatan fisik, melainkan di atas keseimbangan spiritual. Namun, Sabdo Palon selalu mengingatkan, kejayaan tidaklah abadi. Setiap yang tumbuh pasti akan layu,
Setiap yang berdiri pasti akan runtuh. Peringatan itu menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti Brawijaya. Di balik kejayaan Majapahit yang gemilang, diam-diam ada awan gelap yang mulai berkumpul. Pertanda bahwa sejarah akan memasuki babak baru. Majapahit, yang begitu gemilang di masa jayanya, perlahan mulai diguncang perubahan besar. Dari arah pesisir utara Jawa, ajaran Islam mulai masuk dan berkembang melalui para wali. Rakyat yang sebelumnya setia pada ajaran lama, satu persatu mulai tertarik dengan cahaya baru yang sederhana namun penuh kedamaian. Brawijaya, sang raja, berada dalam kegelisahan. Ia menyaksikan bagaimana tanah Jawa yang begitu lama berdiri dengan tradisi leluhur, kini mulai berubah wajah. Sebagai seorang raja yang bijak, ia tidak serta-merta menolak, namun juga tidak bisa sepenuhnya menerima. Di malam-malam yang sunyi, Brawijaya kembali duduk termenung di istana. Saat itulah suara Sabdo Palon bergema, kali ini dengan nada yang berbeda dari biasanya. Suaranya berat, penuh kekecewaan. Wahai Brawijaya, aku telah mendampingimu sekian lama, menjaga Majapahit dengan doa dan laku tapa. Namun kini, engkau membiarkan ajaran baru merasuk ke tanah Jawa, menggantikan laku nenek moyangmu. Apakah engkau siap menanggung akibatnya? Brawijaya terdiam. Hatinya terbelah. Sebagai raja, ia harus merangkul seluruh rakyatnya, tak peduli keyakinannya. Namun sebagai murid dari Sabdo Palon, ia juga merasa bersalah karena dianggap mengkhianati janji leluhur. Di sisi lain, Naya Genggong menatap dengan wajah tegas. Majapahit kuat karena keseimbangan. Jika keseimbangan itu hilang, maka runtuhlah segala kejayaan. Ingatlah, wahai raja, kehancuran tidak selalu datang dari pedang musuh, tapi dari hati rakyatmu sendiri. Dan benar saja, pertentangan mulai muncul di dalam negeri. Para bangsawan terpecah, sebagian setia pada ajaran lama, sebagian mulai mendekat pada para wali. Rakyat pun terbagi. Majapahit yang dulu bersatu, kini mulai retak dari dalam. Kekecewaan Sabdo Palon semakin memuncak. Dalam legenda, ia bahkan melontarkan sumpah yang menggetarkan bumi Jawa. Jika hari ini aku kalah, maka 500 tahun lagi aku akan kembali bersama anak cucuku, untuk menuntut janji yang telah diingkari. Sumpah itu menggema, seperti petir yang menyambar langit gelap. Sebuah janji gaib yang masih menjadi misteri hingga kini. Sejak malam sumpah itu, Majapahit tidak pernah lagi sama. Rakyat yang dulu hidup damai mulai dirundung perpecahan. Awan hitam kehancuran kian nyata. Dan Brawijaya, sang raja besar, hanya bisa menatap kosong, menyadari bahwa takdir kerajaannya sudah tidak bisa dielakkan. Setelah sumpah Sabdo Palon bergema, roda sejarah pun berputar. Majapahit yang pernah menjadi kerajaan besar akhirnya runtuh. Dinasti berganti, agama baru semakin mengakar, dan wajah Nusantara tak lagi sama. Namun, di balik semua itu, nama Sabdo Palon Naya Genggong tetap abadi dalam ingatan. Mereka bukan sekadar legenda, tetapi simbol dari kebijaksanaan dan keseimbangan hidup. Sabdo Palon mengajarkan bahwa sebuah kerajaan tidak bisa hanya berdiri di atas pedang, kekayaan, atau kekuasaan. Semua itu akan rapuh bila tidak ada keseimbangan batin, doa, dan laku spiritual. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan hanyalah titipan, sementara yang abadi adalah bagaimana manusia menjaga hubungannya dengan alam dan Sang Pencipta. Sementara Naya Genggong memberi pesan agar manusia selalu waspada terhadap musuh yang paling berbahaya, hati yang dipenuhi nafsu. Sebab dari hati yang rusak lahir pengkhianatan, perpecahan, dan kehancuran. Kisah Sabdo Palon bukanlah cerita tentang kalah atau menang, melainkan pesan bahwa setiap kejayaan akan berganti, setiap peradaban akan bergulir, namun nilai-nilai kebijaksanaan tidak boleh hilang. Bagi kita hari ini, misteri Sabdo Palon mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci hidup. Hidup bukan hanya soal bekerja keras mengejar dunia, tetapi juga menjaga hati,
menenangkan jiwa, dan menghormati alam semesta. Dan sumpahnya yang terkenal, bahwa ia akan kembali 500 tahun kemudian, menjadi tanda tanya besar. Benarkah ia akan datang kembali? Atau sebenarnya sumpah itu hanyalah simbol bahwa ajaran leluhur akan selalu hadir dalam darah dan hati anak cucu bangsa ini? Yang jelas, Sabdo Palon telah meninggalkan pesan abadi. Jangan lupakan asalmu, jangan abaikan seimbangnya hidup. Sebab yang menjaga manusia bukan hanya pedang dan harta, melainkan restu langit dan doa yang tulus. Dengan demikian, kisah Sabdo Palon dan Naya Genggong bukan sekadar mitos Majapahit, tetapi cermin kehidupan, bahwa kejayaan sejati hanya lahir ketika lahir dan batin berjalan seimbang, dalam harmoni dengan Tuhan dan alam semesta. Sahabat, itulah kisah misteri Sabdo Palon dan Naya Genggong, penasehat gaib Raja Brawijaya yang menjadi bagian dari kejayaan sekaligus keruntuhan Majapahit. Kisah ini bukan sekadar legenda, tapi juga cermin kehidupan. Kita belajar bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, pada akhirnya semua akan runtuh bila tidak dijaga dengan keseimbangan batin, doa, dan kebijaksanaan. Sabdo Palon mengingatkan kita, bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, harta, atau pasukan, tetapi pada hati yang jernih, doa yang tulus, dan kesetiaan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dan sumpah Sabdo Palon akan kembali setelah 500 tahun, tetap menjadi misteri yang menyelimuti tanah Jawa. Entah benar-benar nyata, atau hanya simbol peringatan agar kita tak pernah melupakan akar leluhur. Herba sahabat, jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan jejak dengan like, komentar, dan share video ini agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah. Dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda selalu mendapat kisah-kisah religi, sejarah, dan legenda Nusantara lainnya yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya, dalam kisah yang tak kalah mendebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.